Selamat siang adik-adik semua, selamat datang kembali di kelas TIK, kelas Teknologi Informasi dan Komputer. Oke, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan doa bersama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang hari hidup kami, sehingga kami masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Ini saatnya bagi kami untuk belajar tentang teknologi informasi dan komputer. Kami mohon pimpin dan sertai kami, sehingga kami dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Ini doa sembahyang kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita langsung saja dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang storage device atau perangkat media penyimpanan. Apa itu perangkat penyimpanan? Adalah suatu alat atau suatu bagian pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis data, baik itu seperti gambar, video, dokumen, musik, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut adalah hasil dari pemrosesan pada perangkat komputer itu sendiri. Oke. Lalu ada dua macam yang tergabung dalam dalam device storage atau media penyimpanan. Yang pertama itu primer storage atau penyimpanan sementara, penyimpanan primer. Lalu yang kedua itu ada secondary storage atau penyimpanan akhir, penyimpanan permanen atau penyimpanan sekunder. Ya, walaupun sama-sama disebut sebagai storage device atau media penyimpanan atau perangkat penyimpanan, kedua jenis di atas ini memiliki fungsi dan peranan yang cukup berbeda, atau bisa juga dibilang sangat-sangat berbeda. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah penyimpanan primer. Nah, perangkat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan prosesan pengolahan data yang ada pada secondary storage atau penyimpanan permanen atau penyimpanan akhir. Oke. Ciri-cirinya ada yang pertama, memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, kecil saja karena dia hanya untuk sementara saja, mampu diakses langsung oleh CPU atau Central Processing Unit, dan hanya bisa menyimpan data sementara. Oke, jelas ya, data sementara. Nah, sebelum data-data tersebut disimpan secara permanen di penyimpanan sekunder. Oke, kita bisa lihat di bawah ada dua gambar yang tergabung dalam primary memory atau penyimpanan sementara. Ada ROM dan juga ada RAM. Lalu yang kedua adalah secondary storage atau yang disebut dengan penyimpanan sekunder. Nah, adalah media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau Central Processing Unit. Jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage atau penyimpanan sementara. Nah, ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar karena dia merupakan penyimpanan akhir dan mampu menyimpan berbagai jenis file atau data seperti gambar, dokumen, audio atau video, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa lihat di bawah ada beberapa gambar yang biasa digunakan untuk menyimpan data. Nah, pada intinya adalah kedua jenis storage tersebut akan bekerja saling berhubungan atau menghasilkan data yang dibutuhkan oleh si user atau manusia nantinya. Nah, komputer ini tidak akan bisa memproses atau mengolah data jika salah satu dari media penyimpanan di atas tidak terinstall di perangkat komputer. Oke, jadi kita bisa bayangkan bahwa
penyimpanan primer itu adalah ketika kita kerja di komputer, maka otomatis tersimpan pada primer storage. Nah, setelah kita Ctrl S atau kita save, maka dia akan tersimpan pada secondary storage atau penyimpanan sekunder. Oke, sehingga nanti kalau kita mau kerja lagi, data tersebut ada pada komputer. Kita bisa lihat fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk mengolah berbagai jenis data yang nantinya bisa diakses oleh para user komputer. Yang kedua, berfungsi untuk membagikan berbagai jenis data ke user lainnya. Oke. Nah, selain storage device yang ada di perangkat komputer, yaitu primer storage dan juga secondary storage, saat ini juga ada berbagai macam device portable yang berfungsi untuk memindahkan data secara cepat hanya dengan memindahkan alat-alat tersebut ke komputer lainnya. Contohnya seperti flash disk, ada hard disk, ada compact disk, dan SanDisk. Oke. Nah, alat-alat ini dengan kita memindahkan kepada perangkat lain, maka data-data tersebut di dalamnya bisa terpindah atau bisa diakses oleh user lain atau komputer lainnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa selain berfungsi sebagai media penyimpanan, storage device juga berfungsi untuk mengolah data sementara. Seperti pada penjelasan di atas, data yang sedang diolah belum tersimpan di secondary storage sebelumnya akan diolah di primer storage seperti pada ROM dan RAM. Nah, setelah proses pengolahan selesai, data-data tersebut akan tersimpan secara permanen di secondary storage yang nantinya bisa digunakan kembali oleh manusia atau user lainnya. Itulah pengertian storage device dan fungsinya masing-masing perlu adik-adik ketahui di dalam media teknologi komputer. Oke. Jadi adik-adik bisa gunakan media-media tersebut untuk menyimpan atau mempermanenkan data-data adik-adik semuanya. Oke. Sampai sini saja materi kita hari ini. Semoga adik-adik menikmatinya dan dapat memberikan informasi yang jauh lebih baik. Oke, jangan lupa untuk terus like, share video-video yang Pak Guru kirimkan, dan juga subscribe sehingga teman-teman yang lainnya bisa mengikuti kelas-kelas kita. Oke, see you next class dan